Saya Rismawati Inayah, NPM 2322656. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang filsafat pendidikan Islam dan pemikiran Al-Ghazali tentang filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang konsep, prinsip-prinsip, dan teori tentang pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam berfokus pada pengembangan individu yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, dan moral untuk tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua ada teori kebenaran pandangan filsafat. Ada 3 bidang. Yang pertama bidang ontologi, yaitu teori dalam cabang filsafat yang membahas tentang realitas. Nah, realitas ini adalah kenyataan dan kenyataan itu menimbulkan banyak pertanyaan. Yang selanjutnya bidang epistemologi adalah cabang filsafat yang bersangkutan dengan sifat dasar dari ruang lingkup pengetahuan. Nah, epistemologi adalah nama lain dari logika yang membahas tentang isi pikiran manusia. Yang ketiga, bidang aksiologi. Nilai dan implikasi aksiologi dalam pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan semua nilai dalam kehidupan manusia dan dalam kepribadian anak. Karena anak mengatakan sesuatu bernilai baik itu bukanlah hal yang mudah. Nah, yang selanjutnya telaah pemikiran Al-Ghazali tentang filsafat. Dalam fase awal perkembangan intelektualnya, Al-Ghazali banyak berkarya dalam bidang ilmu syariat ketika masih di Baghdad. Namun setelah itu dalam waktu 2 tahun, Al-Ghazali memahami filsafat dengan seksama. Hampir setahun ia terus merenungkan, mengulang-ulang kajian dan membiasakan diri dengannya. Di samping ia meneliti kebohongan dan penyelewengan yang terkandung di dalamnya. Al-Ghazali memberikan 3 klasifikasi sekaligus penilaian. Yang pertama untuk pengikut ateisme atau Al-Dahriyun. Kelompok ini merupakan golongan yang mengingkari Tuhan yang mengatur alam dan menentang keberadaannya. Menurut Al-Ghazali, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua adalah pengikut faham naturalisme atau biasa disebut at-tabi'iyun. Mereka adalah golongan yang meneliti keajaiban hewan dan tumbuhan dan menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Akhirnya mereka mengakui keberadaannya. Karena terlalu banyak meneliti alam, mereka terkesan dengan waktu biologis hewan dan terpengaruh daya indrawi mereka. Akibatnya mereka berpendapat bahwa daya pikir manusia tergantung watak biologisnya, dan ketika watak biologisnya hilang, maka hilang pula akalnya. Menurut Al-Ghazali, naturalisme tidak mampu memberikan jawaban yang jelas dan memuaskan tentang asal-usul kehidupan manusia. Beliau menekankan penelitiannya yang moral, mengakui Tuhan sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Dan yang ketiga, penganut filsafat ketuhanan. Mereka adalah golongan yang percaya pada Tuhan. Mereka para filosof Yunani yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles, serta orang-orang yang mengikut pada pemikiran mereka. Kelompok ini membantah 2 kelompok sebelumnya yaitu Dahriyah dan At-Tabi'iyun. Al-Ghazali memvonis mereka adalah kafir, termasuk filosof Islam yang terinspirasi dari pandangan Aristoteles seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Yang selanjutnya ada aliran utama dalam filsafat pendidikan Islam. Yang pertama aliran konservatis atau Al-Muhafiz, menekankan pelestarian nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, berfokus pada pembentukan karakter dan kesolehan individu. Yang kedua, aliran religius rasional atau Al-Dini Al-Aqlani, menggabungkan antara ajaran agama dengan pendekatan rasional dan ilmiah, tidak berfokus pada ilmu agama saja, tapi juga ilmu pengetahuan duniawi. Jadi di aliran ini dia tidak menekankan cuma kepada ilmu agama, tapi kita
ditekankan juga untuk ilmu duniawi agar kita selamat antara dunia dan akhirat. Nah, yang ketiga ada aliran pragmatis atau az-zara'i, berfokus pada pendidikan yang praktis dan aplikatif, diarahkan untuk mempersiapkan peserta agar mampu berkontribusi secara produktif dalam masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Jadi dia itu ditekankan untuk para peserta didik yang akan terjun ke masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya, pendidikan dalam perspektif Islam bertujuan untuk membentuk insan kamil, yaitu manusia yang utuh secara intelektual, spiritual, moral, dan sosial. Dalam filsafat, peran guru sangat mulia untuk membimbing rohani, sedangkan peserta didik sebagai amanah yang harus dibina fitrahnya. Dengan memahami konsep filsafat pendidikan Islam, diharapkan sistem pendidikan yang dibangun dapat menjawab tantangan zaman sekaligus tetap menjaga nilai-nilai keislaman. Pemahaman ini penting untuk memperkuat pendidikan Islam dalam arus globalisasi dan modernisasi. Sekian dari saya, terima kasih.